Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang kusayangi di mana saja berada, ya, yang kucintai, yang smart, yang beautiful, ya. Oke. Jangan lupa adik-adikku, jaga protokol kesehatan ya supaya kita tetap sehat. Jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan ya. Itu perlu ya di masa pandemi COVID-19 ini. Juga kalau bepergian, saya nggak bosan-bosan ngingatin untuk pulang ke rumah. Perginya tadi kan pakai masker, pulang nanti ke rumah, baju kotornya diletakkan di tempat yang dimana yang biasa diletakkan, tempat yang safe. Kemudian mandi, baru salin pakaian baru yang bersih ya, agar area rumah Anda menjadi area yang steril. Begitu juga tempat kos-kosan Anda ya. Ajak teman-temannya berperilaku seperti itu ya, agar supaya COVID-19 ini ya cepat berlalu ya. Hampir setahun kita kan udah bosen juga gitu ya. Tapi namanya virus, kita nggak bisa bosan-bosan, nanti masih ada itu gitu. Oke. Kita lagu apa lagi ya? Nyanyi dulu lah kita ya. Tanpa bahagia, gagal dan punah, tanpa akhir kita duka, cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia. Sudah suratan cintaku yang pertama. Aku gagal kali ini, tanpa tangis dan duka, hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Awal dari cinta, tanpa bahagia. Sudah suratan cintaku yang pertama. Cinta tanpa kasih, tanpa tangis bahagia, gagal dan punah, cinta akhir, cinta duka. Aku gagal
air mata dan mata, hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Terong tereng terong toreng torong terorong terot teret tereng terereng teroreng. Itu aja lah dek ya lagunya. Jadi ini teman adik-adik nih cerita nih. Ada Rizal di Medan 0812 6343 sekian ya. Pak, saya mau pindah jurusan dari ekonomi ke hukum. Apa bisa? Apa bisa, Pak? Saya kepengennya jadi pengacara. Tapi dulu bokap maunya saya masuk ekonomi. Sekarang saya sudah semester 5. Apa bisa pindah ke semester 5 juga Pak di hukum? Itu ya. Oke. Adik-adik ya. Jadi masalah pindah jurusan ini berarti salah jurusan dulu. Memang ada keterangan di sini. Nggak usah saya baca lah ya. Ya mungkin dipaksa orang tua ya, sekarang dia bisa pindah gitu ya Rizal ya. Oke Jal, mudah-mudahan sehat di sana ya Rizal Medan. Masalah pindah jurusan tuh bisa aja gitu ya, cuma nggak langsung dia pindah dari semester 5 ke semester 5. Posisi mata kuliahnya kan beda ya, di ekonomi dengan di hukum. Memang sama-sama 8 semester kalau nggak salah di ekonomi, kan ada ekonomi gitu ya. Jadi kalau mau pindah bisa, di kampus saya di kami pun bisa gitu ya. Cuma nanti di apa namanya, dikonversi nilainya, dilihat dulu di apa, kan ada nanti biasanya kalau mau pindah tuh kasih transkrip nilai itu mau pindah gitu, mau pindah jurusan kasih transkrip nilai mana-mana yang sudah lulus di ekonomi semester 5 itu udah lulus semua apa belum gitu ya. Kita anggaplah dulu sekarang sudah lulus semua lah di semester 5 itu kan gitu ya Rizal ya. Ya juga untuk adik-adik yang lain lah ini ya, mana tuh ada yang salah jurusan ya. Jadi nggak ada istilah terlambat sebenarnya kalau kita mau belajar gitu ya. Ya kurang sreg di situ karena memang dulu bokapnya orang tuanya maksa gitu kan. Saya juga udah ngomong dalam video-video yang lain yang sebelumnya gitu. Ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya, ayahanda dan bunda, berikanlah kesempatan mereka memaksimalkan potensi dirinya. Ya dulu kita kepengen di ekonomi, tapi si anak kan belum tentu senangnya ekonomi gitu ya. Itu kita harus sadari ya bunda ya, dan ayahanda juga ya. Dia kan kepengennya di hukum misalnya gitu ya, bukan di ekonomi gitu. Dia kepengen jadi pengacara pula kan, bukan mau jadi ekonom gitu ya. Ya walaupun kita dulu punya cita-cita di situ, atau kita kepengen mewariskan lah kira-kira begitu perusahaan kita dengan anak kita yang, karena perusahaan memerlukan ekonomi dan kita orang ekonom misalnya kan gitu ya. Ya nggak bisa, kita memang harus memaksakan kehendak kita itu. Dia kan punya apa ya, punya bakat, punya keinginan ya. Manusia ini kan unik sekali gitu budaya Anda ya. Anak saya pun beda sekali sama saya. Dia senangnya di agama, saya di hukum gitu ya. Ambil tafsir, mungkin yang kecil yang nomor 2 masih kelas 3 nampaknya mau ke matematika, nggak ada yang ke hukum seperti saya gitu. Ibunya analis gitu, analis kesehatan, mamanya ya gitu. Iya itu. Ya memang harus
sesuai dengan bakat dan minatnya lah gitu budaya. Bukan menceramah ini apa, sekedar mengingatkan, kita kan sharing ya gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak ibunda yang masih mau kuliah kemana, ya di BP, di bimbingan lah. Ya kan ada BK bimbingan dan konseling ya, BP bimbingan dan konseling gitu kan ada di sekolah. Coba konsultasi dulu mana sih minat dan bakatnya gitu ya. Atau kalau ibunda lebih apalagi ke ahlinya psikiater, psikolog mana yang cocok gitu. Atau kalau mau yang sederhana juga bisa kita nilai dari nilai-nilai si anak di kelas 9 berapa, kelas 10, 11, 12 ya. Kan kelas 1, 2, 3 10, 11, 12 gitu ya. Coba dinilai, kan ada nilai mana yang nilai-nilainya menanjak gitu ya. Biasanya bisa jadi panduan tapi tidak mutlak gitu ya. Misalnya matematika kelas 1 ya bagus, kita bilang lah 70, kemudian kelas 2 nya naik jadi 80, kelas 3 jadi 90 misalnya, seperti itu gitu. Ini bisa jadi indikator memang dia senangnya di matematika karena nilainya naik dan yang paling menonjol nilai-nilainya di matematika misalnya gitu ya. Tapi tanya juga si anak gitu, apakah dia memang enjoy di situ gitu. Terkadang mungkin karena hubungan kedekatan, faktor subjektivitas si guru mungkin memberikan nilai itu, kan bisa juga bukan karena si anaknya memang oke di situ gitu ya. Saya baru mengalami kuliah dulu di situ gitu, makanya saya ngomong gitu ya. Dosen saya tuh kepengen saya tuh ngambil hukum adat. Saya dulu ada dosen, saya nggak sebutkan namanya sekarang, dia di apa dulu ya, terakhir hakim itu ya, dia balik ke Medan juga gitu. Dia kepengen saya ambil adat, dia ngajar hukum adat di kampus gitu kan ya, dan hukum tata negara kalau tidak silap saya gitu ya, dia Bapak X tersebut gitu. Tapi saya kepengennya skripsi ngambil perdata gitu. Ya saya diam-diam ambil aja perdata gitu. Dia heran kok saya belum nyusun skripsi. Dulu kan nggak ada seminar proposal, langsung aja ajukan judul, disetujui, ya kan. Terus buat ditunjuk dosen pembimbingnya sama kaprodi yang mana-mana gitu. Udah itu ketemu dengan pembimbing 2 dulu metodologinya kan, baru pembimbing 1 materi kan nanti gitu, langsung bisa dibuat gitu. Yes, bab satunya dulu gitu ada seminar zaman saya dulu, zaman bahola gitu ya. Oke lah, kita kembali kemarin lah ya Rizal ya. Ini ngelantur kemana-mana ibunda ya tadi ya, sorry ya gitu ya Rizal, ini sorry Rizal. Jadi kita kembali kemarin. Jadi nilainya tuh dikonversi namanya. Ada nilai-nilai misalnya bahasa Indonesia kan dilihat setelah dapat transkrip nilai nanti dari ekonomi gitu ya, tanda tangani sama pembantu dekan satunya, kalau kami PK satunya lah gitu ya, gitu tanda tangani, karena kami kan sekolah tinggi gitu. Tanda tangani, nah ada itu nilainya, transkrip nilainya, nanti ada surat keterangan pindah juga gitu ya. Diapain, dibawalah itu ke hukum, nanti dilihat oleh kaprodinya gitu ya, mana-mana mata kuliah yang relevan sama misalnya relevan itu sama nilainya, mata kuliahnya. Misalnya bahasa Indonesia di ekonomi ada, di hukum ada bahasa Indonesia, itu dia nggak lulus gitu ya, sama kan gitu ditandain. Kemudian apalagi bahasa Inggris ada juga, di bahasa Inggris ada di ekonomi, di hukum juga ada bahasa Inggris misalnya gitu kan, oke ditandain gitu. Pengantar ilmu hukum mungkin di ekonomi ada kan, karena ada belajar mungkin ekonomi bisnis ya, ekonomi bisnis atau apa di sana ya, saya kurang tahu mata kuliah di ekonomi. Ada yang sama misalnya di pengantar ilmu hukum, di sana ini lulus, dianggap lulus di per semester kan, ada 5 semester tadi yang awak bilang udah sampai 5 semester kan, lihat gitu. Kita anggaplah semua
semester 1 sampai 5 awak udah lulus gitu. Tapi kemudian di klasifikasi dia di semester pertama awak lulus berapa mata kuliah gitu, ya kan? Nah, gitu. Yang relevan dengan di hukum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengantar ilmu hukum. Nah, itu yang lulus dianggap. Dilihat nanti di semester berikutnya, semester 2 gitu ya, mata pelajaran apa yang relevan sama gitu ya. Pancasila mungkin gitu kan, sama-sama ada kan gitu kan, mata kuliah umum dia kan gitu ya. Nah, udah itu lulus. Yang lainnya ya awak nggak bisa langsung semester 5 gitu. Lihat berapa banyak gitu yang sama gitu, yang relevan, samalah mata kuliahnya. Yang nggak sama ya harusnya nanti ditentukan oleh dosen ketua prodinya, kaprodinya. Posisi awak cocok ini semester berapa? Bisa aja turun posisi semester awak itu gitu. Ya, walaupun awak di semester di ekonomi udah semester 5, di hukum belum tentu dapat semester 5 gitu, Rijal ya. Nah, itulah konsekuensinya, karena kan mata kuliahnya nggak sama gitu ya. Jadi mana-mana yang sama aja dianggap udah lulus itu gitu. Yang belum ya terpaksa ngulang gitu. Ya mungkin nanti ada kebijakan awak bisa ngambil beberapa gantung kebijakan fakultas masing-masing, sekolah tinggi masing-masing gitu. Misalnya bebannya bisa diambil berapa, misalnya setiap semester misalnya 7 atau 8 mata kuliah gitu ya. Nanti diambil di semester sama-sama semester ganjil, misalnya semester 1 3 7 1 3 5 7, carilah ini mata kuliah yang ini yang perlu diisi gitu ya. Karena tadi kan udah lulus di semester 1 misalnya 3, berarti jatah awak kan ada 8 gitu ya. 8 di semester 2-nya lah misalnya ada 8 ya kan. Ketika Mas mengambil mata kuliah di semester 2-nya itu 8, sedangkan udah lulus di semester 1 tadi awak misalnya udah lulus 3 ya kan. Sedangkan mata kuliah kan ada 8, berarti kan di semester 3-nya awak bisa ngambil gitu mata kuliah 3, 5, 7 gitu. Di semester 1-nya di hukum tuh awak ambil 5 ya kan. 3-nya lagi awak ambil di semester 7, semester 3, 5, 7 gitu ya gitu ya. Yang semester 1 ngulang lah dia 5 mata kuliah gitu kan. 3 udah lulus misalnya nih, masuk di semester ganjilnya awak misalnya gitu. Awak kan udah lulus 3 mata kuliah di semester 1 ya. Ketika awak masuk di hukum semester 1, 5 mata kuliah aja ambil. Ya tadi bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris, pengantar ilmu hukum udah lulus gitu ya. 5 di semester 1, di semester 3, 5, 7 ambillah mata kuliah hukum yang lain. Nah, gitu. Itulah caranya gitu ya. Yang mana-mana yang sudah lulus dan sama nilai mata kuliahnya, itu dianggap lulus gitu, Rijal gitu ya. Memang itulah konsekuensi kalau kita pindah gitu. Tapi nggak apa-apa Rijal ya gitu. Ya memang jadi agak lama dikit. Ya tapi awak kan memang sedang di situ, jadi bisa belajarlah lebih giat gitu ya. Manfaatkan perpustakaan ya, beli buku ya. Sekarang kan udah ada media online ya kan, Google, bisa dimanfaatkan untuk belajar gitu. Jadi di cross dia belajar lihat di buku gimana, di internet gimana gitu ya. Ya itulah Rijal ya. Oke, demikian sajalah Rijal ya. Untuk Rijal di Rijal Medan 08126343 sekian. Mudah-mudahan dipahami lah Rijal ya gitu. Jadi mana-mana yang lulus, intinya mana-mana yang sudah lulus itu dianggap lulus sesuai mata kuliahnya. Misalnya di hukum, di ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, pengantar ilmu hukum udah lulus, ini nggak lulus, yang lainnya mesti ngulang lah gitu ya. Ya gitu aja lah Rijal ya. Ini udah mau azan mau maghrib. Mudah-mudahan dipahami
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang kucintai, dimana saja berada. Selamat malam, bravo.